貴様らは何を望む？それを貴様らにやろう。お前のこの魔物め。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para movie lovers sekalian dimanapun anda berada? Hari ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari serial anime yang berjudul Dororo. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP. Terlihat tubuh para prajurit yang tewas setelah kalah di medan pertempuran. Di saat pasukan musuh lalu men-sweeping mayat-mayat tersebut, mereka menemukan sang pemimpin pasukan yang masih hidup, yang segera dieksekusi di tempat. Pemimpin pasukan tadi bernama Daigo Kagemitsu, yang secara ajaib masih hidup. Ia lalu menuju ke kuil dengan 48 patung iblis dan membuat perjanjian agar diberi kekuatan untuk menguasai dunia. Namun dengan tumbal tubuh anaknya yang masih dalam kandungan yang nantinya akan dibagikan ke masing-masing 48 iblis tersebut. Waktu pun berlalu bertahun-tahun kemudian. Di sebuah pasar terlihat seorang pencuri wanita yang dikejar-kejar oleh para korbannya. Sementara di sisi pasar yang lain terlihat sebuah bar yang menampilkan tarian dari para wanita cantik. Di dalam bar tersebut seorang peramal berkeliling menawarkan jasanya. Ia pun menyapa seorang pemuda misterius dan dengan sedikit memaksa lalu memeriksa tangannya. Sang peramal terkejut menyadari sesuatu dan bertanya, "Sudah berapa lama engkau mati?" Namun sang pemuda tiba-tiba berdiri menuju ke arah panggung dan mulai menyerang seorang penari wanita yang ternyata adalah seekor iblis laba-laba. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Di sisi lain, sang pencuri yang sedang dikejar oleh para korbannya malah kabur ke dalam bar tersebut, di mana sedang terjadi pertempuran antara iblis dan pria misterius tadi. Ia menyaksikan sang iblis berhasil dikalahkan. Sang pria misterius lalu tiba-tiba terjatuh. Sebelah kakinya terlepas, kemudian tumbuhlah kaki baru. Sang pencuri dan si pengajarnya ketakutan melihat apa yang terjadi. Sambil menodongkan pisau, si pencuri mempertanyakan siapa pria misterius tersebut. Ya walaupun ujung-ujungnya mereka kabur juga. Setelah meninggalkan bar, terlihat seorang pria tua yang menyapa pria misterius tadi yang kemudian memanggilnya dengan nama Hyakimaru. Setelah Hyakimaru pergi, si pencuri yang sedari tadi mengamati lalu mendatangi sang pria tua dan dengan jiwa keponya lalu menanyakan identitas pria misterius tadi. Sang kakek pun mulai flashback bahwa pada masa lalu hiduplah seorang penyihir hebat. Suatu hari saat sedang mencari tanaman obat, sang penyihir menemukan bak kayu yang terhanyut di sungai. Di dalam bak kayu tersebut, ia mendapati sesosok bayi dengan tubuh paling menyedihkan di dunia karena kehilangan hampir semua organ tubuhnya. Walaupun tanpa mata, sang bayi seolah menangis menginginkan seorang ayah. Terharu, sang penyihir lalu membawa bayi tersebut dan memutuskan untuk memberinya tubuh. Dia pun mulai mengumpulkan tubuh anak-anak dari desa-desa yang hancur akibat perang, mengekstraknya, lalu diberi mantra. Kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan untuk membuat organ tubuh baru. Pertama-tama membuat jantungnya terlebih dahulu. Kemudian menyusul organ-organ tubuh lainnya secara bertahap.
Suatu hari si kakek tadi datang dan mendapati tubuh sang anak dihantui oleh roh gentayangan anak-anak pemilik tubuh yang ia gunakan. Ia pun segera bertemu dengan sang penyihir lalu menitipkan pedang terkutuk yang menurutnya ditakdirkan untuk dimiliki sang anak. Singkat cerita, saat tubuh sang anak lengkap, ia pun dibesarkan seperti anak sendiri oleh sang penyihir. Ia belajar berbagai keterampilan bela diri. Bertahun-tahun kemudian, sang penyihir terjatuh dan sekarat karena usia. Ia menolak diobati, lalu berpesan agar saat mati, agar rumah dan seluruh benda-benda di dalamnya dibakar sampai habis. Karena obat-obatan di rumah tersebut dapat memberikan keabadian sekaligus kekacauan di dunia bila jatuh ke tangan yang salah. Tak lupa ia memberi pesan pada sang anak agar hidup sebagai Hyakimaru. Sang penyihir pun meninggal. Rumah lalu dibakar habis. Disinilah Hyakimaru tiba-tiba mendengarkan suara misterius yang memberitahukannya bahwa apabila ia menginginkan tubuh aslinya kembali, maka ia harus mengalahkan 48 iblis dan merebutnya dari mereka. Mendengar cerita kakek tua tadi, si pencuri lalu mengikuti kemanapun Hyakimaru pergi sambil terus menanyakan nama Hyakimaru, meskipun berkali-kali diusir. Hyakimaru lalu menjelaskan bahwa ia tak punya nama, kemudian menyebutkan kata Hyakimaru Dororo. Si pencuri yang juga tak punya nama lalu terinspirasi dan menamai dirinya Dororo. Di pinggir sungai, Dororo hendak mengejek Hyakimaru. Namun tiba-tiba Hyakimaru mengeluarkan pedangnya yang membuat Dororo terkejut. Dikiranya baper. Ternyata mereka didatangi oleh siluman bayi. Menyadari siluman bayi itu tak berbahaya, Hyakimaru malah bermain dengannya, kemudian mengikuti si siluman bayi yang diikuti oleh Dororo dengan ekspresi waspada menuju ke sebuah kuil yang telah terbakar. Kuil ini merupakan tempat penampungan anak korban perang, dan siluman bayi tersebut merupakan kumpulan arwah dari anak-anak yang telah mati. Tiba-tiba sepasang suami istri datang mendoakan arwah anak mereka di depan kuil tersebut. Dororo pun emosi dan menumpahkan kekesalan pada pasangan tersebut. Terjadi adu argumentasi. Dororo tidak terima untuk alasan apapun karena mereka telah membuang anaknya di kuil ini meskipun mereka adalah korban perang. Dororo yang kesal lalu pergi ke hutan yang diikuti oleh Hyakimaru. Di tengah hutan mereka lalu bertemu dengan seorang tuan tanah yang ingin mendengarkan kisah mereka selama pengembaraan. Singkat cerita, mereka pun menginap di rumah orang tersebut dan keduanya dijamu dengan hangat oleh sang tuan tanah, ditemani dengan 7 orang anak kembarnya. Setelah makan malam, mereka lalu beristirahat. Dororo merasakan ada sesuatu yang aneh dengan keluarga ini, sembari memikirkan nasib anak-anak yang mati terbakar di kuil. Sementara di sisi lain, terlihat 7 anak kembar dari sang tuan tanah tadi ternyata mendiskusikan daging siapa di antara kedua tamu mereka ini yang paling enak untuk disantap terlebih dahulu. Ternyata mereka itu adalah anak-anak siluman yang akan melakukan penyergapan terhadap Hyakimaru dan Dororo malam itu. Namun Hyakimaru ternyata telah waspada dan mengantisipasi serangan para anak-anak siluman tersebut. Tiba-tiba sang siluman bayi lalu muncul mencoba menunjukkan sesuatu. Mereka pun menuju ke suatu tempat dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan tengkorak dan tulang belulang anak-anak. Ternyata setelah ditelusuri, ruang bawah tanah tersebut tembus menuju ke kuil yang terbakar itu. Mereka juga menemukan banyak sekali telur siluman di bawah ruang bawah tanah, sehingga jelas bahwa istri sang tuan tanah merupakan siluman yang menyantap dan membunuh anak-anak selama ini. Dororo segera mengumpulkan warga desa
dan melempari mereka dengan telur-telur siluman sebagai bukti apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Hyakimaru berhasil menemukan sang tuan tanah beserta istri silumannya di sebuah ruangan, di mana sang tuan tanah menyerang Hyakimaru karena hasutan istri silumannya. Namun pada saat sang tuan tanah terdesak dan dipiting oleh Hyakimaru, sang siluman kemudian menusuk mereka berdua dengan pedang dan menewaskan sang tuan tanah. Namun tidak bagi Hyakimaru. Ia melepas pedang tersebut dari tubuhnya. Sang siluman wanita kemudian berubah wujud dan kabur. Beruntung, ia kemudian dikejar oleh siluman bayi dan menariknya hingga jatuh. Dan Hyakimaru segera menebasnya hingga hancur. Setelah itu, sang siluman bayi pun akhirnya tentram dan kembali ke bentuk dan asal mereka. Dororo yang baru datang bersama para warga menyaksikan Hyakimaru memuntahkan hatinya dan mendapatkan hati baru. Akibatnya ia dikira siluman dan malah mereka diusir berdua. Perjalanan kemudian dilanjutkan untuk mengejar para siluman. Hyakimaru harus menghadapi iblis pohon di sebuah hutan. Namun berkat kecerdikan Hyakimaru, sang iblis berhasil dibelah menjadi dua. Dan darinya ia berhasil mendapatkan telinganya kembali untuk mendengar. Kemudian dilanjutkan menghadapi iblis Godzilla. Kadal kali ya, yang memiliki kulit yang sangat keras dan menyulitkan Hyakimaru sampai ia hampir saja dimakan. Untunglah Dororo membantu sehingga Hyakimaru bisa memotong lidahnya, lalu melompat masuk ke perut sang iblis Godzilla dan menghancurkannya dari dalam. Darinya Hyakimaru berhasil mendapatkan pita suaranya kembali. Kemudian dilanjutkan dengan pertempuran di bukit berbatu melawan iblis burung. Mau tak mau mereka bertarung di udara dan membuat Hyakimaru terdesak. Dororo mencoba membantu dengan melempari si iblis dengan batu, yang membuat si iblis malah mengalihkan sasarannya ke Dororo. Hyakimaru tak tinggal diam. Ia sekuat tenaga menyelamatkan Dororo dan menebas si iblis burung dengan pedang terkutuknya. Saat inilah sang iblis lalu berbicara bahwa dalang dari semua ini adalah ayahnya sendiri, Daigo Kagemitsu. Setelah mengalahkan siluman burung, mereka kemudian tiba di sebuah puing perbatasan antara wilayah Daigo Kagemitsu dan wilayah Kanayama. Terlihat di kejauhan istana Daigo yang makin megah membuat Dororo meneriakinya. Ia punya dendam tersendiri karena di masa lalu Daigo telah menghancurkan desa dan membunuh ayahnya. Dalam pelarian, ibunya berpesan agar Dororo tidak boleh menangis dan menjadi pria sejati seperti ayahnya. Saat ia menemukan pria sejati seperti ayahnya, barulah Dororo bisa menangis lalu menjadi wanita seutuhnya. Di mana tak lama setelahnya ibunya pun tewas. Hyakimaru dan Dororo lalu masuk ke wilayah Daigo, di mana Hyaki terlihat sedang mencari pekerjaan. Namun tiba-tiba sekelompok preman datang dan mengintimidasi Hyakimaru. Tentu saja tanpa masalah berarti, para preman tersebut akhirnya babak belur dibuatnya. Hal ini dilihat oleh seorang bangsawan yang kebetulan ada di tempat itu, lalu menawarinya menjadi pengawal tuan tanah terbaik di daerah itu. Mereka lalu beranjak dan ternyata mereka tiba di istana. Bangsawan tersebut ternyata bernama Tahomaru yang ternyata adalah putra dari Daigo Kagemitsu. Di dalam istana, Hyakimaru lalu meminum minuman yang diberikan oleh Tahomaru tanpa ragu. Meskipun telah diingatkan bahwa minuman tersebut bisa saja beracun. Namun hal ini membuat Tahomaru terkesima. Tahomaru pun menjelaskan visinya bahwa perang antara negeri takkan pernah berakhir hingga seseorang menyatukan seluruh wilayah. Olehnya ia bertekad untuk berperang di sisi ayahnya untuk menyatukan dunia kemudian memperbaikinya kembali. Tahomaru pun kemudian mengajak Hyakimaru bertemu dengan ayahnya.
Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan ibu Tahomaru alias sang permaisuri. Hyakimaru yang tidak menunduk kemudian ditegur oleh Tahomaru. Namun bukannya marah, permaisuri malah menghampiri Hyakimaru lalu memegang tangannya. Hyakimaru kemudian melihat kilasan masa lalunya di mana ia hendak dibunuh oleh ayahnya yang ternyata adalah Daigo. Namun diselamatkan ibunya yang terpaksa menghanyutkannya di sungai sambil berharap keajaiban anaknya selamat. Sementara itu permaisuri kemudian berteriak histeris. Tahomaru telah kembali, di mana ia pun menyadari bahwa Hyakimaru di hadapannya adalah anak kandungnya. Hyakimaru melihat kondisi yang tidak kondusif, kemudian memilih pergi. Meskipun sempat dicegah oleh Tahomaru, permaisuri kemudian membicarakan tentang kembalinya anak mereka yang dulu mereka buang kepada suaminya Daigo, yang ternyata di masa lalu diberikan nama sama dengan adiknya saat ini, yaitu Tahomaru. Namun Daigo tampak tidak percaya. Bagaimana mungkin anaknya bisa hidup dewasa setelah kehilangan organ tubuhnya di masa lalu? Sementara itu terlihat Tahomaru sedang menguping dengan ekspresi gelisah. Di pinggir sungai, saat Dororo membawakan hasil curiannya kepada Hyakimaru, Hyakimaru mengungkapkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari Daigo Kagemitsu dan Tahomaru adalah adiknya. Hyakimaru lalu memperlihatkan visi yang dia lihat hari itu di istana Daigo, lalu mempersilahkan Dororo untuk membunuhnya. Namun Dororo tak bergeming hingga Hyakimaru pun pergi. Sekonyong-konyongnya, Dororo lalu menusuk jantung Hyakimaru dari belakang. Namun sayang, tak berpengaruh karena Hyakimaru belum memiliki jantung. Lalu muncullah si kakek tua kembali menginterupsi. Ia lalu membawa Dororo ke sebuah kuil tua dan menjelaskan tentang takdir Hyakimaru yang dikorbankan tubuhnya oleh ayahnya sebagai tumbal kepada iblis. Di pinggir sungai, sang kakek tua tetap berusaha menenangkan Dororo yang gusar. Ia tahu Hyakimaru tidaklah bersalah. Namun ia memikirkan bagaimana dendam dan kebencian orang tuanya, siapa yang akan membersihkan namanya. Sementara sisi sungai yang lain, Hyakimaru disergap oleh iblis anjing. Untuk pertama kalinya ia merasakan sakit akibat luka di tubuh aslinya. Sang iblis anjing lalu memprovokasi Hyakimaru bahwa apa yang selama ini ia lakukan sia-sia saja. Ia akan tetap dibuang oleh keluarganya. Lalu memberikan saran agar Hyakimaru membunuh dirinya sendiri agar penderitaannya berakhir. Namun Hyakimaru tak bergeming dan dengan satu sabetan ia lalu menghabisi siluman anjing tersebut. Tak lama kemudian mata Hyakimaru lalu terlepas digantikan oleh mata aslinya yang akhirnya ia dapatkan. Saat matanya terbuka, Dororo telah berdiri di hadapannya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengatakan berjanji akan melupakan dendamnya kepada Daigo dengan syarat agar Hyakimaru juga turut melupakan dendamnya. Di sisi lain, tampak Daigo Kagemitsu terlihat frustasi karena ia telah menghabiskan 20 tahun namun belum mampu menyatukan seluruh negeri. Tiba-tiba muncul sesosok iblis yang menghasutnya dengan mengatakan bahwa hambatan terbesarnya adalah anaknya sendiri yang telah ia buang 20 tahun yang lalu. Sehingga ia harus mengerahkan seluruh pasukan untuk membunuhnya. Tanpa membuang waktu, Daigo lalu bergegas menuju ke tempat di mana Hyakimaru berada. Sementara itu, Tahomaru dengan menggunakan kereta terlebih dahulu tiba di tempat di mana Hyakimaru dan kawan-kawan berada dan menembakkan meriam. Pertarungan pun berlangsung, tetapi Hyakimaru heran mengapa ia dikejar-kejar oleh Tahomaru. Tahomaru pun mengatakan bahwa hanya ada satu Tahomaru di dunia ini. Dua prajurit Tahomaru kemudian tewas, disusul satunya lagi yang sempat mematahkan pedang Hyakimaru.
Saat itulah tiba-tiba Ibu Permaisuri datang dengan berkuda. Namun terlihat patahan pedang Hyakimaru tadi telah menancap di leher Tahomaru saat dihampiri oleh Permaisuri. Melihat Tahomaru yang telah menjadi mayat, Ibu Permaisuri geram dan mengacungkan pisaunya kepada Hyakimaru yang malah menjatuhkan pedangnya. Hal ini membuat Ibu Permaisuri merasa tak tega. Namun tiba-tiba Daigo muncul membuat sang permaisuri berlari menghalangi Daigo untuk melindungi Hyakimaru. Namun ia malah ditebas oleh Daigo. Hyakimaru pun murka ibunya dibunuh dan bergegas menghampiri Daigo. Sempat dihalangi oleh Dororo karena bagaimanapun juga Daigo adalah ayahnya. Hyakimaru memukul Dororo hingga pingsan. Pertarungan antara ayah dan anak ini pun terjadi. Hyakimaru mendominasi pertarungan membuat Daigo terdesak. Meskipun kemudian Daigo berhasil menebas Hyakimaru, namun kemampuan tubuh Hyakimaru untuk beregenerasi membuatnya pulih seketika. Membuat Daigo kewalahan dan berhasil dikalahkan. Daigo paham akan kekuatan tubuh Hyakimaru dan memerintahkannya untuk membunuhnya. Namun di saat terakhir, Hyakimaru mengungkapkan bahwa jika Dororo saja bisa membuang dendamnya, maka begitu pula dirinya. Terlebih Tahomaru, adiknya, sangat percaya bahwa ia dan Daigo akan menguasai dunia. Sehingga Daigo tak boleh menyia-nyiakan harapan Tahomaru yang telah tewas. Hyakimaru lalu melepaskan Daigo dan pergi. Namun lagi iblis muncul dan merasuki mayat Tahomaru. Ia menawarkan untuk menghidupkan kembali Tahomaru dengan syarat Daigo memberikan tubuhnya kepada iblis. Hyakimaru mencoba memperingatkan agar Daigo tidak terpedaya, sebab dunia akan menderita apabila tubuh penguasa dikendalikan oleh iblis. Hingga Hyakimaru memanggil Daigo ayah. Daigo sangat bimbang antara tubuhnya atau anaknya. Setelah melihat Hyakimaru, ia akhirnya memutuskan memberi tubuhnya pada iblis. Iblis segera mengambil alih tubuh Daigo. Dengan tubuh Daigo, sang iblis lalu melarikan diri dengan tujuan ke istana, mencoba mengerahkan jutaan pasukan Daigo untuk memburu Hyakimaru. Namun saat di atas kuda, tiba-tiba Daigo yang telah dirasuki iblis menusuk dirinya sendiri. Daigo mampu melawan pengendalian iblis, lalu meminta agar Hyakimaru segera membunuhnya sebelum iblis kembali mengambil kendali. Hyakimaru dan Tahomaru hanya bisa diam tak bergeming. Tak lama kemudian iblis kembali menguasai tubuh Daigo dan karena merasa kecolongan dengan emosi, ia melompat ke arah Hyakimaru. Hyakimaru pun meladeni dan terjadilah adu pedang. Hyakimaru menang dan memusnahkan iblis di tubuh Daigo. Tahomaru menghampiri tubuh Daigo ayahnya yang kian sekarat. Daigo berpesan bahwa Tahomaru akan berhasil menyatukan seluruh negeri. Daigo kemudian melihat ke arah Dororo dan menanyakan namanya, lalu berkata bahwa Dororo sudah semakin kuat dan meminta agar Dororo menjaga Hyakimaru untuknya. Daigo kemudian menjauh dan kemudian meledak menjadi debu tak bersisa. Sekembalinya ke istana, Tahomaru kemudian memberikan pedang ayah mereka ke Hyakimaru. Kemudian memintanya menggantikan ayahnya menjadi penguasa. Namun Hyakimaru menolak dan mengatakan bahwa ia masih harus memburu para iblis terlebih dahulu sehingga ia tak bisa. Tahomaru pun berjanji bahwa ia akan menunggu Hyakimaru kembali lalu memberikan tahta kepadanya. Scan pun beralih di mana Dororo tampak tak punya harapan lagi bertemu Hyakimaru yang telah menjadi pewaris kerajaan. Dororo lalu melangkahkan kaki menjalani jalan hidupnya sendiri. Namun di perbatasan ia tiba-tiba disapa oleh Hyakimaru yang sedari tadi menunggunya, membuat Dororo terharu dan menangis. Namun saat Hyakimaru lengah,
sempat-sempatnya ia menendang selangkangan Hyakimaru. 忘れてもらっちゃいけねえよ。こっちとらはぐれ。 Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di pinggir laut dan cerita pun berakhir. Bagaimana para movie lovers sekalian? Semoga kalian terhibur. Untuk perkembangan channel ini jangan lupa klik subscribe dan kritik dan saran jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian dulu. Bye.